Puji Tuhan, sahabat Shalom, Sahabat Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Parasa kita hari ini sudah sampai di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasalnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara, rasa takut kita akan Tuhan itu akan tumbuh ketika kita menyadari akan pentingnya kebenaran Tuhan. Rasa takut kita akan Tuhan itu akan tumbuh ketika kita menyadari akan kekudusan Tuhan, akan keadilan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga kita akan memandang Tuhan, kita akan melihat Tuhan dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa kagum. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk menyadarkan diri kita. Sekali lagi saudaraku, untuk masing-masing kita menyadarkan diri kita betapa pentingnya kebenaran Tuhan itu untuk kita bisa pahami dan mengerti. Karena dari situ kita boleh mengenal kekudusan Tuhan. Dari kebenaran Tuhan itu kita bisa mengenal yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Dari situ kita bisa mengenal yang namanya keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kekristenan yang ada saat ini, sesungguhnya ada persamaan yang sangat mendasar dari setiap gereja-gereja Tuhan. Baik gereja dalam pengertian secara individu, maupun gereja berbicara secara komunitas atau kelompok. Sekali lagi saudaraku, ada persamaan yang sangat mendasar. Persamaan yang mendasar itu tidak lain bahwa kita gereja Tuhan, baik secara individu maupun secara kelompok, mengakui bahwa sesungguhnya kitab suci itu adalah otoritas tertinggi yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Tuhan bagi kita manusia. Sekali lagi saudara, ini persamaan yang sangat mendasar. Bahwa kita semua mengakui bahwa kitab suci itu adalah otoritas tertinggi yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai gereja Tuhan, baik secara individu maupun secara kelompok, apakah firman Tuhan yang tertulis, yang kita yakini sebagai otoritas tertinggi, yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Tuhan, apakah itu benar-benar kita lakukan sesuai yang tertulis? Sekali lagi saudara, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, apakah kitab suci yang kita akui sebagai otoritas tertinggi, yang diilhamkan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Tuhan, itu benar-benar kita lakukan sesuai yang tertulis? Karena inilah yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Karena kitab suci itu diberikan saudaraku, kepentingannya bukan untuk Tuhan. Torah itu yang tidak lain adalah pengajaran yang Bapa Yahweh berikan kepada umat pilihannya.
umat yang dia tebus, yaitu bangsa Israel melalui Mose, itu kepentingannya saudara bukan untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi kepentingan Tuhan memberikan itu melalui perantaraan Mose tidak lain adalah untuk bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa ini, sekali lagi saudara, bagaimana mungkin kita manusia yang sudah berkodrat dosa ini dapat menghampiri Tuhan yang kudus? Gak mungkin. Maka dia memberikan Torah, dia memberikan jalan keluar. Saya pernah menjelaskan kepada kita tentang dua sisi Torah. Sisi yang pertama, kalau kita melihat Torah itu ibarat seperti cermin. Karena dari cermin itulah kita bisa melihat segala kekurangan kita. Sekali lagi, karena melalui cermin itu kita dapat melihat, kita dapat berkaca di situ tentang segala kekurangan kita. Ketidakselarasan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan Torah, saudara. Torah itu ibarat cermin. Karena dari Torah itulah, saudaraku, orang Israel bisa mengetahui mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Mana yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan, dan mana yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dijauhkan, untuk tidak dilakukan. Lalu kemudian saudara, sisi yang kedua, Torah bukan hanya sekedar memberitahukan kepada kita tentang kekurangan kita, tentang pelanggaran orang Israel, tentang dosa orang Israel, tetapi Torah juga memberikan petunjuk, jalan keluar, solusi. Ibarat misalnya begini, waktu kita bercermin, kita melihat bahwa alis kita tidak sama bentuknya misalnya. Maka melalui cermin itu kita juga diberikan petunjuk oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan. Berarti saudaraku, kita bisa menyelaraskan. Jadi melalui cermin itu, melalui Torah itu kita bisa menyelaraskan. Ibarat kalau misalnya alis tadi, alis itu kita bisa rubah menjadi selaras. Begitu juga dengan kehidupan kita manusia, kehidupan bangsa Israel. Melalui Torah mereka bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh Tuhan tentang kesalahan mereka, tentang pelanggaran mereka, tetapi mereka juga diberikan petunjuk oleh Tuhan, jalan keluar ketika mereka ada di dalam kesalahan. Yaitu salah satunya melalui parasa yang kita baca ini, yang tertulis di dalam kitab Imamat ini. Di situ kita bisa melihat ada dijelaskan di sana tentang yang namanya korban bakaran. Ada korban keselamatan. Ada korban pendamaian. Ada korban penebusan salah. Juga di sana ada korban sajian. Kalau kita melihat, saudaraku, mekanisme yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka datang untuk mempersembahkan korban, apakah itu lembu jantan, apakah itu kambing domba, yang harus menyembelih korban itu adalah orang Israel sendiri. Mereka harus menyembelih itu di depan kemah suci.
Baru kemudian ada tugas daripada imam besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya saya katakan tadi, sekalipun kita sebagai gereja Tuhan, baik secara individu maupun secara kelompok, secara komunitas, secara persekutuan, mengakui bahwa kitab suci itu adalah otoritas tertinggi yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan pribadi lepas pribadi kita, apakah benar-benar firman Tuhan ini, kitab suci ini, kita jadikan itu sebagai otoritas yang benar-benar mengatur, menuntun, ya, mengajar kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Apakah benar-benar yang tertulis di dalamnya kita jalankan dan kita lakukan? Ataukah justru sebaliknya? Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, atau dalam hari-hari yang kita lalui, justru tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Justru bisa berseberangan, bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga penting di sini bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk senantiasa belajar akan firman Tuhan. Karena di awal tadi saya katakan apa? Rasa takut akan Tuhan itu akan tumbuh ketika kita menyadari akan pentingnya, akan otoritas firman Tuhan itu. Kalau kita nggak menyadari bahwa firman Tuhan itu penting, kitab suci itu penting, maka kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Dan kita tidak akan mungkin akan menghargai dan menghormati Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, dalam parasa pembacaan kita diambil dari Brit Kadasa di kitab Markus tadi pasal yang ke-8. Ketika Yesua berbicara kepada murid-muridnya, hati-hati dengan yang namanya ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, dan ragi Herodes. Murid-murid saudaraku yang mengikuti Yesua, setiap hari mereka bersama-sama, makannya bersama-sama, tidurnya bersama-sama. Toh ketika Yesua menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka juga belum mengerti sepenuhnya. Mereka juga belum memahami sepenuhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Yesua. Mereka berpikir dalam hati, mungkin guru ngomong begini, Yesua ngomong begini karena dia tahu kita tidak membawa roti. Yesua tahu apa yang ada di benak mereka, di hati dan pikiran mereka. Sehingga Yesua begitu marah, kecewa bercampur marah, sampai menyebut mereka orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena ketidakpengertian mereka, ketidakpahaman mereka terhadap firman yang disampaikan oleh Yesua. Khotbah atau renungan yang disampaikan oleh Yesua. Kalau kita mau bicara pengkhotbah saudara, ini yang berbicara Yesua. Apakah kurang urapan?
Apakah kurang wibawa, kurang hikmat? Nggak mungkin. Jadi dari peristiwa ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Yesua saja yang ngomong, saudara. Murid-murid pun masih belum bisa menangkap sepenuhnya. Ya apalagi cuman seorang Gembala Nixon Saramina. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Maka dari sini penting kita melihat bahwa ternyata kita butuh yang namanya penyikapan dari Tuhan. Kita butuh pengetahuan sorgawi, pengertian dan hikmat itu kita butuh. Karena kalau tidak disertai dengan itu, Pak Gembala sudah berbusa mulutnya, sudah berkoar-koar, berkobar-kobar, tetap aja nggak ngerti. Hanya terkesannya bagus khotbahnya. Wah, khotbahnya semangat Pak Gembala. Khotbahnya bagus. Tapi nggak menangkap apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Sampai Yesua kecewa kepada murid-muridnya. Ini setiap hari loh sama-sama dengan Yesua. Apalagi kita yang hanya ketemu seminggu sekali setiap Sabat. Tapi Yesua bilang, kok engkau orang-orang yang kurang percaya, yang tidak percaya. Bagaimana mungkin engkau sendiri sudah melihat, mengalami, menikmati, merasakan bagaimana 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Masih ada sisa berapa? 12 bangku. 7 roti kasih makan 4.000 orang. Masih ada sisa berapa? 7 bangku. Kok kamu belum paham bahwa ragi yang saya maksud itu bukan bicara roti yang dimakan. Dari situ kalau kita baca di dalam Injil sinoptik yang lain, khususnya Yakub pasal yang ke-16, bahwa ternyata mereka paham. Yang dimaksud oleh Yesua tidak lain adalah pengajaran. Pengajaran daripada orang-orang Farisi. Pengajaran daripada kelompok orang-orang Saduki. Dan juga tentang ragi kemunafikan daripada Herodes. Karena kita tahu saudara, Herodes ini merupakan kaki tangan daripada Roma. Yang memimpin di wilayah yang namanya mayoritas adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak menyukai Herodes. Mereka tidak suka. Ya. Tetapi Herodes berusaha untuk mengambil hati orang Yahudi. Banyak hal yang coba dilakukan oleh Herodes semata-mata hanya untuk mengambil simpati. Terakhir yang dibuat oleh Herodes itu adalah merenovasi yang namanya bait suci. Merenovasi yang namanya bait suci. Karena dia berpikir, nah ini kan pusat kebanggaan, pusat peribadatan, pusat imannya yang namanya orang Yahudi. Kalau dia bikin ini jadi bagus, maka mungkin dia akan menarik simpatik mereka dan dia akan bisa diterima. Kan lucu saudara, kalau menjadi pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat yang dipimpin. Ini lucu dan ini tidak gampang. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa ditentang oleh masyarakat yang dia pimpin. Sehingga Herodes berusaha. Semua itu dia lakukan semata-mata hanya ingin mencari simpati.
Hati-hati dengan kemunafikan. Dan orang-orang Farisi, saudaraku, dan Saduki melakukan segala ajaran yang diajarkan oleh Torah semata-mata juga, sekali lagi, semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang. Pamer. Makanya Yeshua mengecam apa yang mereka lakukan. Sebenarnya yang mereka lakukan itu, saudaraku, tidak salah. Tetapi motivasinya yang salah. Mereka suka berdoa di pinggir jalan semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang. Maka berulang kali saya katakan dan ingatkan kepada kita, hati-hati jangan terjebak. Karena ritual tanpa disertai dengan spiritual itu akan sangat berbahaya. Kegiatan keagamaan yang kita lakukan, yang kita jalankan tanpa disertai dengan pemahaman yang benar, itu bahaya. Makanya saudara lihat dalam kitab Parasa yang kita baca, khususnya Yesaya pasal 1. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Yahweh? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan-perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, dalam Yesaya ini kata firman Tuhan, Tuhan benci, Tuhan tidak suka dengan korban yang engkau persembahkan. Bahasa kasar saya, Tuhan gak butuh itu. Tuhan gak perlu itu. Inilah saudaraku bahayanya kalau kita tidak meminta supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan pengetahuan sorgawi, pengetahuan yang benar. Untuk kita memahami dan mengerti firman Tuhan itu, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Sangat berbahaya sekali ketika saudara kita ini hanya mencomot-comot ayat. Seperti yang saya baca tadi, saudara. Bayangkan kalau kita comot itu, seolah-olah Tuhan nggak perlu lagi. Seolah-olah Tuhan nggak berkenan, nggak suka. Ini salah, saudara. Makanya melihat firman Tuhan itu harus melihat secara keseluruhan dari teksnya, ya. Konteksnya Tuhan berbicara kepada siapa? Apa yang dia bicarakan? Tujuannya apa? Kan begitu, sudah. Berbeda dengan kita membaca yang namanya kitab Amsal. Kalau kitab Amsal itu kitab puisi. Nah, kitab puisi itu, saudaraku, bisa ayat 1 dengan ayat yang lain. Ayat 1 dan ayat 2 itu bisa tidak berkaitan sama sekali. Bisa tidak ada hubungannya sama sekali karena kitab puisi. Tetapi kalau Torah, kitab para nabi, kita harus melihat itu secara utuh. Padahal kalau kita telaah dengan sungguh, ayat 11 dan 13 itu muncul karena ada ayat sebelumnya. Saudara bisa bayangkan kalau saya baca dari ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya.
Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus Elohim Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada lagi yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ngerimu menjadi sunyi sepi dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan. Jadi ayat yang ke-12, 13 yang kita baca tadi, itu muncul karena ada ayat ini. Jadi seolah-olah saudaraku, Tuhan tidak berkenan lagi terhadap yang namanya persembahan daripada umat Israel karena ngapain? Percuma. Kalau kamu punya kehidupan yang tidak bertobat. Bahasa kasar saya begini, Tuhan itu tidak bisa kita sogok. Ya. Kalau kita baca Yeremia pasal yang ke berapa? Pasal yang ke 7 ayat 7 sampai yang ke-9, masakan kamu mencuri, masakan kamu membunuh, masakan kamu berzina, lalu dengan pedenya karena kamu datang di rumahku, di mana rumah itu atasnya namaku disebut, lalu kemudian dengan pedenya berkata, kami selamat. Nggak ada. Jadi inilah kelakuan daripada orang Israel, khususnya Israel Utara. Sampai Tuhan bilang, di mana lagi ibarat anak, kamu itu sudah mendurhaka, memberontak. Di mana lagi engkau akan aku pukul. Dari ujung kepala sampai telapak kaki aku udah hajar. Bukan lagi teguran. Sudah dengan pukulan dan hajar, tapi engkau juga tidak bertobat. Malah bahasa kasarnya, coba malah untuk, bukan bertobat, malah coba untuk membujuk Tuhan. Dengan mempersembahkan korban, merayakan perayaan. Ini yang Tuhan muak. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk kita dapat memahami dan mengerti akan kitab suci ini secara benar. Yeshua katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Yeshua sebagai penggenapan. Tetapi bukan berarti ketika dia menggenapi ada yang ditiadakan. Sekali lagi saudaraku, bukan berarti ketika dia datang untuk menggenapi lalu ada yang ditiadakan. Tidak ada yang ditiadakan. Lalu muncul pertanyaan mungkin bagi kita. Apakah semua ajaran di dalam kitab suci, di dalam Torah itu masih berlaku untuk kita sekarang? Maka seringkali saya lihat kita harus mengambil apa intinya, apa esensi daripada ajaran Tuhan. Karena inti ajaran Tuhan yang dia tekankan di dalam Torah itu, di dalam kitab suci yang kita jadikan sebagai otoritas tertinggi yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Tuhan, tidak lain adalah belas kasihan dan keadilan. Dua itu aja yang ditekankan oleh Tuhan, yaitu belas kasihan dan keadilan. Yeshua sebagai wujud penggenapan daripada korban yang digambarkan di dalam imamat tadi, itu sebagai wujud belas kasihannya Tuhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa dia juga adalah Tuhan yang adil.
yang akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maka yang harus kita tangkap itu adalah esensi. Sama seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya orang berdosa, ya, kan kalau dalam Imamat tadi pasal yang ke-6 yang kita baca, ya, kalau misalnya taruhlah ada hewan orang, ada ayam orang datang masuk ke rumahmu, kalau orang-orang khususnya di kampung saya di Manado, ini berkat yang Tuhan kirim, kan? Ya, jadi katanya ini doa yang dikabulkan. Dan dalam firman Tuhan misalnya, kalau kita mengambil apa yang menjadi milik orang, kemudian orang itu, ya, atau ketahuan, ya, lalu kemudian misalnya meminta, maka kita harus mengembalikan ditambah lagi dengan 1/5 harga dari ayam itu, ya kan? Nah, kalau ada di satu daerah, kalau kita tabrak ayam kan bukan cuma ayamnya dihitung. Hitungnya nanti kalau dia bertelur, telurnya 10, kan? Nah 10-nya pecah, nanti dia bertelur lagi. Jadi yang ganti itu bukan cuma 1/5. Artinya intinya saudara, mereka bukan cuma tambah 1/5, tetapi mereka juga harus mempersembahkan korban penebus salah di hadapan Tuhan. Intinya apa saudara? Intinya agar supaya kita itu tahu membedakan. Supaya jangan kita melakukan bahwa apa yang bukan punya kita, apa yang bukan menjadi milik kita, itu jangan diambil. Karena konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya lebih besar. Nah sekarang misalnya mungkin bukan ayam. Konteksnya kan ayam. Tapi mungkin juga bisa ada handphone orang, ya kan? Atau mungkin dompetnya orang. Kadang-kadang saudaraku Tuhan izinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting bagi kita. Saya berulang kali menyampaikan kepada kita tentang yang namanya penyembelihan korban. Yang menyembelih korban itu siapa? Bukan imam besar. Korban penebus salah, kalau dia melakukan kesalahan tadi, saudara, waktu dia membawa korban penebus salah, apakah itu kambing atau domba jantan, yang harus menyembelihkan siapa? Si yang bersalah itu. Dia harus menumpangkan tangan dulu. Lalu dia sendiri yang menyembelih. Esensinya apa saudara? Intinya adalah supaya orang yang melakukan salah itu boleh lihat sendiri. Kok betapa bejat aku. Betapa jahatnya aku. Aku yang berbuat salah, tetapi binatang ini yang harus menanggung kesalahan saya. Saya yang berbuat dosa, tapi kenapa dosa saya ditimpakan kepada binatang ini yang tidak tahu apa-apa, bahasa kasarnya. Inilah yang digenapi oleh Yeshua sebagai korban pengganti. Yang harusnya kita yang berdosa dihukum, yang harusnya kita yang berdosa yang menderita, kita yang terkutuk. Tetapi semua itu dia tanggung. Nah saudara bisa bayangkan, nih kita ini yang harusnya dicambuk, kita harusnya yang menderita, tetapi dia gantikan itu. Nah harusnya kita bukan bereforia, ya, tanpa kita mengerti dan memahami, tanpa kita merenungkan bagaimana dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah. Sama seperti kedua penjahat yang ada di kiri kanan. Di kiri sama-sama ikut menghakimi dia.
Tetapi yang di kanan bilang apa? Kalau kita ini dihukum, kita disalibkan, kita menderita, wajar. Kita penjahat. Tapi dia orang benar. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi justru kesalahan kita, kesalahan manusia ditimpakan kepada dia. Kemarin ada seorang hamba Tuhan membuat status begini di medsos. Rela membela negara lain tetapi mengorbankan negara sendiri. Nah, gitu kan? Ya. Ini terkait dengan Piala Dunia umur 20 gitu kan. Yang akhirnya tuan rumah Indonesia yang tadinya ya akan dilaksanakan bulan Mei ini dicabut oleh FIFA. Ya. Salah satu yang menjadi alasan ya memang gejolak yang terjadi di internal kita Indonesia. Yang tidak setuju dengan salah satu kontestan, salah satu peserta yaitu Israel. Jadi membela katanya negara orang lain, tetapi mengorbankan negara sendiri. Saya hampir mau berikan komen. Masalahnya saya mikir-mikir konteksnya beda. Saya mau komen mirip seperti Yosua. Membela kepentingan orang lain, keselamatan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi saya mikir konteksnya gak sama gitu kan. Konteksnya beda. Ya. Tapi ini yang dilakukan oleh Yosua. Dia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain, demi keselamatan manusia. Dialah yang berdiri sebagai korban pengganti. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita senantiasa belajar sungguh supaya kita benar-benar dapat membedakan mana yang Tuhan perintahkan dan mana yang menjadi tradisi. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan pengajaran orang Farisi dan Saduki. Jelas sekali Matityau pasal 15 dari ayat 9 dan seterusnya. Genaplah nubuatan Yesaya terhadap bangsa ini. Ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki, dengan mulutnya mereka memuliakan aku, tetap hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi saya katakan percuma, sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau seandainya perintah yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Garis bawahi. Jadi saudaraku, kalau yang kita jalankan ini hanya semata-mata merupakan tradisi turun-temurun, ajaran sinode turun-temurun, ajaran gereja turun-temurun, tetapi bukan bersumber dari kebenaran Tuhan yang hakiki, maka maaf kata firman Tuhan, ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Bukan saya yang katakan, ibadah yang sia-sia. Karena kita tahu sampai sekarang, yang namanya orang-orang Yahudi, yang mungkin turunannya dari kelompok kaum Farisi, ya. Karena kelompok kaum Saduki ini ketika bait suci ini dihancurkan, maka mazhab ini hilang, ya. Jadi yang berkembang sampai sekarang ini turunannya dari Farisi.
Nah, saudara-saudara, bayangkan, dalam kalangan kelompok Farisi ada yang namanya tafsiran para rabi-rabi, yang mungkin dikenal sekarang dengan namanya Talmud. Ya. Kalau dulu ada Gemara, ada Mishnah, nah sekarang sudah jadi Talmud. Nah, saudara-saudara, mereka menempatkan yang namanya Talmud itu di atas Torah. Mereka mendudukan Talmud itu di atas Torah. Makanya saudaraku, ibarat sama seperti katanya orang buta. Kalau kita itu hanya membaca Torah tanpa kita membaca Talmud, itu ibarat kita orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Memang tentunya pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena di dalam Talmud itu tidak semua apa yang ditafsirkan, yang diajarkan oleh para rabi-rabi Yahudi itu selaras dengan Torah. Ada yang bertentangan dengan Torah, ini yang bahaya. Sama seperti yang namanya ya kawan-kawan kita di misalnya gereja Advent hari ke-7. Ya. Saya kemarin sedikit bincang-bincang dengan seorang jemaat dari Advent yang tadinya dia juga dari Protestan. Ya. Karena dia tinggal di tengah-tengah keluarga Advent, akhirnya dia juga mengalir di sana. Nah, ada satu statement yang menarik. Ya. Statement yang menarik itu bahwa ternyata di gereja ini, ya, Advent hari ke-7 ini, itu menempatkan sama seperti kalau Yahudi, Talmud di atas yang namanya Torah. Nah, mereka menempatkan pernyataan-pernyataan atau ajaran dari nabi mereka, yaitu Ellen G. White, itu di atas daripada pernyataan-pernyataan Yesus. Dan ini yang sangat berbahaya. Tetapi itu tidak jadi masalah kalau seandainya, saya katakan, kalau seandainya ajaran-ajaran itu tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Yeshua. Saya berikan contoh. Di jemaat kita kebetulan baru-baru ini ada jemaat di gereja Advent hari ke-7 meninggal. Jadi mereka sama security bantu-bantulah bikin tenda. Biasalah, namanya orang kerja suka diseduhkan kopi. Ya kan? Oh, pengen minum kopi, oh kita nggak boleh minum kopi, itu dosa. Ah, ini jadi persoalan. Ya. Ini jadi persoalan. Kalau seandainya hal itu misalnya dikaitkan dengan yang namanya dosa, persoalannya nggak ada tertulisnya. Sama dengan orang Yahudi, menyembuhkan orang sakit di hari Sabat itu dosa. Nggak boleh, sekalipun berbuat baik kepada sesama. Kalau itu sudah menunjukkan aktivitas yang berlebihan, itu nggak diperbolehkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya di sini penting yang saya katakan tadi, kita perlu pengetahuan sorgawi dari Tuhan untuk kita dapat mengikuti, menyelaraskan apa yang Tuhan mau. Berikan contoh yang terakhir berkaitan dengan perayaan Pesa yang akan kita lakukan nanti. Dalam firman Tuhan, kata firman bahwa kamu harus membuang segala ragi dari rumahmu. Segala ragi. Memang ini punya makna
spiritual, makna rohani. Tetapi ragi dalam konteks itu juga berbicara tentang ragi jasmani. Walaupun punya makna rohani. Karena ragi itu melambangkan, menggambarkan dosa. Harus buang, harus tinggalkan, harus singkirkan. Dan memakan roti yang tidak beragi, masuk dalam kebenaran, masuk dalam kemurnian. Sehingga saudaraku, kita di dalam merayakan Pesak yang akan disertai dengan roti tidak beragi, itu juga harus membuang ragi dari rumah kita. Kita mungkin punya pandangan, kita mungkin beranggapan, Pak Gembala kan ragi nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Betul. Tapi kita kembali lagi mau berbicara tentang soal ketaatan kita. Yeshua bilang setia dulu dalam perkara kecil. Dalam perkara kecil saja kita nggak bisa setia. Perkara kecil saja kita nggak bisa taat dengan alasan sayang. Apalagi kalau misalnya raginya ya baru dibeli. Kalau mau dipikir nilainya, ya, kalau dipikir nilainya itu nggak seberapa. Apalagi dibandingkan dengan kalau ragi kita bawa ke makna rohani yang adalah dosa. Dosa itu nikmat loh saudara. Nikmat walaupun nikmatnya sesaat. Ya. Judi apalagi kalau menang. Selingkuh apalagi kalau nggak ketahuan. Ya. Nikmat. Makan hasil korupsi. Nah kalau ragi yang kecil saja saudara, yang nilainya mungkin hanya 5.000 sampai 10.000 kita sayang. Nah apalagi hal-hal kenikmatan dunia tadi. Bagaimana mungkin kita bisa tinggalkan? Sayang katanya. Ya kan? Ibarat kalau saya suka kutip ulasan ceramah dari Ustadz UAS ini, ya. Dia bilang kadang-kadang kita ini imannya diuji. Kita diperhadapkan kepada wanita-wanita yang berpakaian yang gak tahu apa bahannya mungkin kurang. Belahannya di mana-mana. Ya kan? Kan jemaat kita dulu pernah bersaksi, saya heran katanya orang Kristen sekarang. Saya masuk dalam satu gereja, saya lihat ada ibu-ibu pakai salibnya gede-gede. Tapi gede-gedenya di antara dua gunung. Saya bilang, Bapak bukan lihat salibnya. Pasti Bapak lihat gunungnya. Kan begitu. Ya. Tapi kata Ustadz UAS ini kan repot. Dilihat salah dosa. Nggak dilihat rugi katanya. Kan begitu. Ya. Nah jadi untuk ragi yang nilainya hanya kecil saja, sedikit saja kita sayang untuk buang. Jadi semua makanan yang mengandung ragi. Makanya saya tanya tadi kemarin sama Oma Ola, itu biskuitnya Oma Ola masih ada sisa berapa bungkus? 3 bungkus. Cepat-cepat dihabisin. Kalau nggak dibuang itu. Kan begitu. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memakan sesuatu yang beragi selama perayaan Pesa sampai penutupan roti tidak beragi. Semua yang mengandung ragi. Termasuk roti, biskuit, ya, itu nggak diperbolehkan. Saudara mau ngeyel, saudara mau coba ya silakan. Saya hanya mengajarkan dan mengingatkan. Karena ketaatan kita kepada sesuatu yang kecil itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nanti kalau saudara udah nggak tahan pingin makan roti, nanti pas penutupan ibadah perayaan roti tidak beragi. Habis ibadah baru saudara makan sepuas-puasnya. Ya. Saya belikan lagi. Saya siapkan. Nah, gitu. Ya.
Jadi ini bagian ketaatan kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Nanti lebih jauh lagi kita akan bahas di dalam perayaan Pesta. Kalau saudara yang mau bertanya, boleh bertanya secara pribadi atau mungkin di grup. Ya. Misalnya contoh, Pak Gembala, kalau misalnya kacang itu mengandung ragi apa enggak? Nah, boleh-boleh saja saudara tanya. Ya. Tempe itu mengandung ragi apa tidak? Kan gitu. Karena kita sama-sama mau belajar. Kan nggak salah saudara. Jadi kembali lagi kepada masing-masing kita. Untuk itu penting di sini kita minta Tuhan memperlengkapi kita dengan roh pengenalan akan Dia, roh pengenalan akan firman Tuhan secara benar, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak sia-sia beribadah dan mengiring Yeshua HaMashiach. Tetapi pada saatnya kita akan memperoleh upah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Yahweh kiranya memberkati kita semua siang hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama